Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara instrumen akreditasi klinik, dokter praktek mandiri, dan puskesmas. Untuk standar seperti di bawah in. 3. Standar 2, 3 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, PMKP 3. A. Maksud dan tujuan. Pencegahan dan pengendalian infeksi merupakan faktor penting dalam mendukung upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien klinik. Klinik menyusun dan melaksanakan program PPI sesuai dengan pelayanan dan risiko infeksi. Penanggung jawab klinik menetapkan dan melaksanakan program PPI sesuai dengan pelayanan dan risiko yang ada di klinik yang meliputi 1. Kewaspadaan standar yang terdiri atas A. Kebersihan tangan, B. Penggunaan AP, C. Dekontaminasi dan sterilisasi peralatan perawatan pasien, D. Pengendalian lingkungan, E. Pengelolaan limbah, F. Penata laksanaan linen, G. Perlindungan kesehatan petugas, H. Penempatan pasien, I. Etika batuk dan bersin, J. Praktik menyuntik yang aman. 2. Kewaspadaan berdasarkan transmisi yaitu A. Kewaspadaan transmisi kontak, B. Kewaspadaan transmisi droplet, dan C. Kewaspadaan transmisi udara, airborne. 3. Bundles. 4. Surveillance. 5. Pendidikan dan pelatihan. 6. Penggunaan antimikroba yang bijak. Elemen penilaian. Kelengkapan bukti. 1. Klinik menetapkan kebijakan dan prosedur PPI di klinik. 1. Terdapat kebijakan PPI di klinik. 2. Terdapat SPO pelaksanaan program PPI sesuai dengan pelayanan dan risiko yang ada di klinik. 2. Ditetapkan program PPI di klinik. 1. Terdapat program PPI yang ditetapkan oleh tanggung jawab klinik. 2. Terdapat bukti pelaksanaan program PPI yang sesuai dengan pelayanan kesehatan, risiko dan sumber daya yang ada di klinik. 3. Observasi dan wawancara pelaksanaan program PPI. 3. Ada petugas yang kompeten yang bertanggung jawab melaksanakan, monitoring, mengevaluasi implementasi PPI di klinik serta melakukan edukasi dan sosialisasi secara berkala dan terdokumentasi. Terdapat SK penetapan penanggung jawab PPI. 4. Tersedia bukti sarana kebersihan tangan dan staf klinik mampu mempraktekkan langkah-langkah kebersihan tangan. 1. Terdapat SPO hand hygiene. 2. Dia sarana kebersihan tangan. 3. Ada bukti pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan hand hygiene kepada seluruh pegawai, pasien dan pengunjung. 4. Ada bukti pelaksanaan kebersihan tangan pada staf klinik. 5. Tersedia bukti pelaksanaan program PPI di klinik. Terdapat bukti pelaksanaan program PPI dan dilaporkan kepada penanggung jawab klinik dan pemilik. Berikut akan dijelaskan persamaan atau hubungannya dengan instrumen akreditasi dokter praktek mandiri. Tanggung jawab dokter dan tenaga kesehatan. Standar pukul 2.11. Dokter praktik mandiri bertanggung jawab menyelenggarakan praktik mandiri sesuai dengan standar. Kriteria 2.11.1. Ada pembakuan dan pelaksanaan standar layanan klinis yang disusun berdasarkan acuan yang jelas. Penilaian. 1. Standar prosedur layanan klinis disusun dan dibakukan didasarkan atas prioritas fungsi dan proses pelayanan. 2. Standar tersebut disusun berdasarkan acuan yang jelas. 3. Tersedia dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan standar. 4. Ditetapkan prosedur penyusunan prosedur layanan klinis. 5. Pelayanan klinis dilakukan sesuai dengan standar prosedur layanan klinis. Kriteria 2.11.2. Dokter praktik mandiri bertanggung jawab untuk meminimalkan risiko terjadinya infeksi dalam menyediakan pelayanan kesehatan. Elemen penilaian. 1. Tersedia panduan atau prosedur pencegahan infeksi. 2. Tersedia prosedur triase untuk pasien dengan potensi penularan penyakit. 3. Dokter dan petugas kesehatan yang membantu memahami upaya-upaya pencegahan infeksi. 4. Dokter dan petugas kesehatan yang membantu pada saat menjalankan tugas pelayanan menerapkan pencegahan infeksi sesuai dengan panduan atau prosedur. 5. Tempat pelayanan dijaga kebersihannya. 6. Dokter praktik mandiri menggunakan alat pelindung diri jika dipersyaratkan. 7. Dilakukan sterilisasi peralatan medis yang digunakan sesuai dengan panduan. 8. Pembuangan limbah medis dilakukan sesuai dengan panduan. Berikut akan dijelaskan persamaan atau hubungannya dengan instrumen akreditasi puskesmas.
C. Kriteria 5.5.3 Puskesmas yang mengurangi risiko infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan perlu melaksanakan dan mengimplementasikan program PPI untuk mengurangi risiko infeksi baik bagi pasien, petugas, keluarga pasien, masyarakat, maupun lingkungan. Pokok pikiran. A. Program pencegahan dan pencegahan infeksi di Puskesmas adalah program yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko tertular dan menularkan infeksi di antara pasien, petugas, keluarga, masyarakat, dan lingkungan melalui penerapan kewaspadaan isolasi yang terdiri atas kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasar transmisi, penggunaan antimik secara bijak, dan bundel untuk infeksi terkait pelayanan kesehatan. B. Pelaksanaan program tersebut perlu dipantau secara terus-menerus untuk menjamin penerapan yang konsisten. C. Kewaspadaan standar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui hal sebagai berikut. 1. Kebersihan tangan. Kebersihan tangan merupakan salah satu cara yang sangat efektif dalam pencegahan infeksi yang wajib dilakukan baik oleh petugas kesehatan, pasien, pengunjung, maupun masyarakat luas. Penerapan dan edukasi tentang kebersihan tangan perlu dilakukan secara terus-menerus agar dapat dilaksanakan secara konsisten. 2. Penggunaan pelindung diri, APD, secara benar dan sesuai indikasi. Alat pelindung diri, APD, digunakan dengan benar untuk mencegah dan mengendalikan infeksi. APD yang dimaksud meliputi tutup kepala, topi, masker, gugel, perisai wajah, sarung tangan, gaun pelindung, sepatu pelindung digunakan secara tepat dan benar petugas puskesmas, dan digunakan sesuai dengan indikasi dalam pemberian asuhan pasien. 3. Etika batuk dan bersin. Etika batuk dan bersin diterapkan untuk semua orang untuk kasus infeksi dengan transmisi droplet atau airborne. Ketika batuk atau bersin, seseorang harus menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan dalam baju, segera membuang tisu yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah, kemudian mencuci tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, serta wajib menggunakan masker. 4. Penempatan pasien dengan benar. Pasien dengan penyakit infeksi harus ditempatkan terpisah pasien bukan penyakit infeksi. Penempatan pasien harus disesuaikan dengan pola transmisi infeksi dan sebaiknya ditempatkan di ruangan tersendiri. Jika tidak tersedia ruangan tersendiri, dapat dilakukan cohorting. Jarak antara tempat tidur pasien yang satu dengan yang lain minimal 1 meter. 5. Penyuntikan yang aman. Tindakan penyuntikan yang aman perlu memperhatikan kesterilan alat yang digunakan dan prosedur penyuntikannya. Pemakaian spuit dan jarum suntik steril harus sekali pakai serta berlaku juga pada penggunaan vial multidosis untuk mencegah timbulnya kontaminasi mikroba saat obat dipakai pada pasien. Penyuntikan yang aman berdasarkan SIP PPI meliputi A. Menerapkan teknik aseptik untuk mencegah kontaminasi alat injeksi. B. Semua alat suntik yang dipergunakan harus sekali pakai untuk satu pasien dan satu prosedur, walaupun jarum suntiknya berbeda. C. Gunakan dosis tunggal, single dose, untuk obat injeksi dan cairan pelarut shing. D. Pencampuran obat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan E. Pengelolaan limbah tajam bekas pakai perlu dikelola dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Dekontaminasi peralatan perawatan pasien dengan benar. Penurunan risiko infeksi dilakukan dengan dekontaminasi melalui pembersihan awal, pre-cleaning. Pembersihan, disinfeksi, dan atau sterilisasi dengan mengacu pada kategori spaulding yang meliputi A. Kritikal, berkaitan dengan alat kesehatan yang digunakan pada jaringan steril atau sistem pembuluh darah dengan menggunakan teknik sterilisasi, seperti instrumen Benpartus set. B. Semi-kritikal, berkaitan dengan peralatan yang digunakan pada selaput mukosa dan area kecil di kulit yang lecet dengan menggunakan disinfeksi tingkat tinggi, DTT, seperti oropharyngeal airway, OPA, Guedel, penekan lidah, dan kaca gigi. C. Non-kritikal, berkaitan dengan yang digunakan pada permukaan tubuh yang berhubungan dengan kulit yang utuh dengan melakukan disinfeksi tingkat rendah, seperti tensimeter atau termometer. Proses dekontaminasi tersebut meliputi tindakan sebagai berikut. A. Pembersihan awal dilakukan oleh petugas di tempat kerja dengan menggunakan APD dengan cara membersihkan diri dari semua kotoran, darah, dan cairan tubuh dengan air mengalir untuk kemudian melakukan transportasi ke tempat pembersihan, disinfeksi, dan sterilisasi. B. Pembersihan merupakan proses secara fisik untuk membuang semua kotoran, darah,
atau cairan tubuh lainnya dari permukaan peralatan secara manual atau mekanis dengan mencuci bersih peralatan dengan detergen, golongan disinfektan dan klorin dengan komposisi sesuai dengan standar yang berlaku, atau larutan enzimatik, dan ditiriskan sebelum dilakukan deteksi atau sterilisasi. C. Disinfeksi tingkat tinggi dilakukan untuk peralatan semikritikal untuk menghilangkan semua mikroorganisme, kecuali beberapa bakteri endospore bakterial, dengan cara merebus, menguapkan, atau menggunakan disinfektan kimiawi. D. Sterilisasi merupakan proses menghilangkan semua mikroorganisme, termasuk endospora dengan menggunakan uap bertekanan tinggi, autoklave, panas kering, oven, sterilisasi kimiawi, atau cara sterilisasi yang lain. Dekontaminasi lingkungan adalah pembersihan permukaan lingkungan yang berada di sekitar pasien dari kemungkinan kontaminasi darah, produk darah, atau cairan. Pembersihan dilakukan dengan menggunakan cairan desinfektan seperti klorin 0,05% untuk permukaan lingkungan dan 0,5% pada lingkungan yang terkontaminasi darah dan produk darah. Selain klorin, dapat digunakan desinfektan lain sesuai dengan ketentuan. 7. Pengelolaan linen dengan benar. Pengelolaan yang baik dan benar adalah salah satu upaya untuk menurunkan risiko infeksi. Linen terbagi menjadi linen kotor non-infeksius dan linen kotor infeksius. Linen kotor infeksius adalah linen yang terkena darah atau cairan tubuh lainnya. Penatalaksanaan linen yang sudah digunakan harus dilakukan dengan hati-hati. Kehati-hatian ini mencakup penggunaan APD oleh petugas yang mengelola linen dan kebersihan tangan sesuai dengan prinsip PPI, terutama pada linen infeksius. Fasilitas kesehatan harus membuat regulasi pengelolaan. Penatalaksanaan linen meliputi penatalaksanaan linen di ruangan, transportasi linen ke ruang cuci, laundry, dan penatalaksanaan di ruang cuci, laundry. Prinsip yang harus diperhatikan dalam penatalaksanaan linen adalah selalu memisahkan antara linen bersih, linen kotor, dan linen steril. Dengan kata lain, setiap kelompok linen tersebut harus ditempatkan secara terpisah. 8. Pengelolaan limbah dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Puskesmas setiap harinya menghasilkan limbah, terutama limbah infeksius, benda tajam, dan jarum yang apabila pengelolaan pembuangan dilakukan dengan tidak benar dapat menimbulkan risiko infeksi. Pengelolaan limbah infeksius meliputi pengelolaan limbah cairan tubuh infeksius, darah, sampel laboratorium, benda, seperti jarum, dalam penyimpanan khusus, safety box, dan limbah B3. Proses edukasi kepada karyawan mengenai pengelolaan yang aman, ketersediaan tempat penyimpanan khusus, dan pelaporan pajanan limbah infeksius atau tertusuk jarum dan benda tajam. Pengelolaan limbah meliputi limbah sebagai berikut. A. Limbah infeksius adalah limbah yang terkontaminasi darah dan cairan tubuh, sampel laboratorium, produk darah, dan lain-lain yang dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna kuning dan dilakukan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Limbah benda tajam adalah semua limbah yang memiliki permukaan yang dimasukkan ke dalam penyimpanan khusus tahan tusukan dan tahan air, safety box. Penyimpanan tidak boleh melebihi 3/4 isi kotak penyimpanan tersebut. C. Limbah cair infeksius segera dibuang ke tempat pembuangan limbah cair, spoil hook. D. Pengelolaan limbah dimaksud meliputi identifikasi, pengangkutan, tempat penampungan sementara, dan pengolahan akhir limbah. Dalam menjalankan tugas pelayanan, petugas kesehatan perlu dilindungi dari terpapar infeksi. Pelindungan petugas dilakukan melalui pemeriksaan berkala, pemberian vaksinasi, dan pelindungan, serta tindak lanjut jika terjadi pajanan. 9. Perlindung petugas terhadap infeksi. Petugas kesehatan dalam menjalankan tugas pelayanan perlu dilindungi terhadap terpapar infeksi. Perlindungan petugas dilakukan melalui pemeriksaan berkala, pemberian vaksinasi, dan perlindungan serta tindak lanjut jika terjadi pajanan. D. Penerapan kewaspadaan standar perlu dipantau PPI atau petugas yang diberi tanggung jawab agar dilaksanakan secara periodik dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan puskesmas. Elemen penilaian R, D, O, W, A. Terdapat bukti penerapan dan pemantauan prinsip kewaspadaan standar sesuai dengan pokok pikiran pada angka 1 sampai dengan angka 9. Sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, R, D, O, W. SOP penerapan kewaspadaan seperti penggunaan APD, pengelolaan linen, penempatan pasien, pengelolaan limbah, dekontaminasi peralatan perawatan pasien dengan benar DLL. Dokumen bukti penerapan kewaspadaan standar berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan di puskesmas.
Pengamatan surveyor terhadap pelaksanakan penerapan kewaspadaan standar sesuai regulasi YAPKAN. Penggalian informasi terkait proses penerapan kewaspadaan standar. B. Jika ada pengelolaan pada pokok pikiran angka 6, sampai dengan angka 8 yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, Puskesmas harus memastikan standar mutu diterapkan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, D.W. Bukti MOU dengan pihak ketiga. Penggalian informasi terkait proses dan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga.